Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab barisan bilangan real, dan kali ini kita akan lanjutkan pada subbab yang pertama. Di sini setelah kita diperkenalkan sebelumnya tentang definisi suatu barisan dan sudah digambarkan bahwa ada barisan yang kalau kita lihat modelnya kecenderungan suku-sukunya atau anggota-anggotanya semakin besar n-nya, n itu suku kesekiannya, suku ke n-nya, itu kecenderungan nilai xn-nya itu semakin mendekati suatu nilai. Di video sebelumnya sudah diberikan. Nah, konsep ini nanti akan kita bentuk menjadi definisi, yakni terkait dengan istilahnya di sini limit dari suatu barisan. Ini dan di sini khususnya kita nanti katakan suatu barisan itu konvergen ke suatu nilai di real. Nah, coba kita lihat definisinya. Definisi 313. Suatu barisan X sama dengan Xn di R, artinya setiap sukunya atau setiap anggotanya adalah bilangan real, dikatakan konvergen ke X elemen real, atau X elemen real ini dikatakan sebagai limit dari Xn jika, jadi mulai dari sini definisinya, jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua n yang lebih besar sama dengan K epsilon, maka suku ke n yakni Xn itu memenuhi mutlak dari Xn kurang X kurang dari epsilon. Jadi kalau kita mau bahasakan ini definisinya, itu maksudnya suatu barisan Xn, jadi Xn kita katakan konvergen ke X, dan kadang ditulis begini notasinya, Xn konvergen ke X, dan hal ini menandakan bahwa nilai Xn itu mendekati atau menuju ke suatu nilai yaitu X ketika n-nya menuju tak hingga. Itu secara intuitifnya maknanya seperti itu. Nah, makna yang bisa kita ambil adalah ketika kita punya epsilon besar 0 sembarang, jadi berapa saja epsilon besar 0-nya, maka dijamin bahwa kita bisa menemukan suku. Jadi kalau kita mau bahasakan, kita bisa menemukan suku, sehingga mulai dari suku itu sampai suku-suku setelahnya, kalau kita selisihkan dengan X, maka nanti nilainya kurang dari epsilon. Atau mungkin bisa kita gambarkan seperti ini juga ya. Katakanlah kita punya X1, punya X2, punya X3, punya X4, punya X5. Atau mungkin kalau langsung mungkin bagus. Katakanlah kita punya barisan 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini Xn-nya, ini kecenderungannya nanti Xn-nya konvergen ke 0 karena nilainya semakin kecil tapi selalu positif. Berarti kecenderungannya ke 0. Nah, bagaimana menerapkan definisi ini? Definisinya ini berarti kita katakan nanti si 0 ini adalah limit dari Xn jika setiap kita mengambil epsilon besar 0. Berarti untuk setiap epsilon besar 0 kita mampu menemukan bilangan asli K epsilon. K epsilon di sini maksudnya adalah bahwa bilangan asli itu bisa saja bergantung pada epsilonnya. Nah, katakanlah kita ambil sebarang epsilon besar 0 di sini, berarti setiap yang lebih besar dari 0 si epsilon itu harus diuji. Apakah mampu kita temukan K sehingga berlaku ini yang di bawah. Nah, coba katakan kita punya epsilonnya misalnya 1/2. Sekarang pertanyaannya, adakah suku yang bisa kita temukan di sini sehingga mulai dari suku tersebut dan suku-suku setelahnya itu kalau diselisihkan dengan si 0
itu selalu kurang dari setengah dari epsilonnya. Ternyata kalau epsilonnya segini, nanti kita bisa ambil K epsilonnya berapa kira-kira, atau suku keberapa maksudnya ini. K epsilon itu maksudnya suku keberapa yang kita ambil, sehingga dia kalau diselisihkan dengan si 0 itu kurang dari epsilon. Kalau kita lihat di sini, katakanlah kita ambil suku pertama. Berarti kita periksa apakah betul X1 kurang dari 0 itu nilainya kurang dari epsilon. Kalau dikurangi 0 kurang dari epsilon. Coba kita lihat. 1 kurang 0 kurang dari setengah. Nah, ini salah. Berarti tidak boleh. Coba ambil, ini masih dengan, berarti ini gagal ini ya. Ini gagal. Kita coba ambil di sini. K epsilonnya sama dengan, jadi K epsilon ini juga kadang ditulis begini. K indeks epsilon itu boleh. Atau ditulis K saja boleh. Yang penting diketahui bahwa K boleh bergantung pada epsilon. Ini untuk mempertegas saja. Misalnya K epsilonnya 2. Berarti kita cek X2-nya. X2-nya di sini adalah ini. Setengah. Setengah kurang 0. Apakah betul kurang dari setengah? Epsilonnya kan setengah. Salah juga. Sekarang coba kalau kita ambil K-nya 3. K-nya 3. Kita punya nanti suku ketiganya ini. 1/3 kurang 0 kurang dari 1/2. Nah, ternyata ini benar. Berarti kalau epsilonnya setengah, boleh kita ambil K-nya 3. Tapi ya tidak sampai di situ. Kita sebenarnya harus cek dulu apakah semua N yang lebih dari K berlaku demikian. N yang lebih dari K berarti kita uji semua suku-suku yang mulai dari sini ke kanan terus. Coba kita lihat. 1/4 kurang 0 kurang dari 1/2 benar. 1/5 kurang 0 betul kurang dari 1/2 benar juga. Semakin ke kanan kan semakin kecil. Berarti nilainya ini semakin kecil di sini nanti. Berarti benar semua. Berarti ketika epsilonnya setengah, boleh kita ambil K epsilonnya 3. Tentu boleh juga kalau ada yang mau mulai dari 4. K epsilonnya 4 itu boleh juga. Intinya yang penting ketika kita ambil K-nya sekian, maka semua bilangan asli yang lebih daripada K itu berlaku juga. Atau suku-suku setelah suku ke K itu juga berlaku, bahwa suku itu dikurangi dengan titik limitnya itu selalu selisihnya kurang dari epsilon. Tentu akan menjadi masalah kalau kita hanya mengerjakan yang ini. Kita anggap sudah selesai di masalah ini. Tidak. Aslinya adalah kita harus menguji semua epsilon besar 0. Berarti ketika kita punya epsilonnya sama dengan 1/7 misalnya. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau di sini 1/2, ketemunya nanti di suku ketiga. Nah, kalau 1/7, tentu K-nya nanti dipilih, kemungkinan besar itu mulai dari 8 ya. Sehingga nanti kalau K8 di sini 1/8. Berarti 1/8 kurang 0. Nanti di sini 1/8 kurang 0 itu kurang dari 1/7. Ini benar. 1/9 juga demikian. Nah, sehingga di sinilah kita lihat bahwa betul K-nya bergantung pada epsilonnya. Ketika epsilonnya lain nilainya, bisa jadi K-nya juga lain nilainya. Itulah maksud dari penegasan di sini. K dalam kurung epsilon. Tentu kalau cara yang seperti ini yang kita punya akan kesulitan nantinya. Karena kita tidak mungkin bisa menuliskan satu-satu semua nilai epsilon yang lebih dari 0. Kemudian mengujinya satu-satu. Nah, dari sini nanti kita perlu mencari pola, sehingga pola itu nanti kita bisa gunakan untuk menguji bahwa K yang kita punya berlaku untuk semua epsilon, berapapun nilai epsilonnya. Seperti itu. Selanjutnya, notasinya selain xn yang seperti ini, xn panah x, itu kadang juga ditulis seperti ini. Limit x sama dengan x atau limit xn sama dengan x, itu boleh ditulis seperti itu. Maknanya sama semua, yaitu xn menuju x atau limitnya adalah, limit dari xn adalah x ketika n-nya menuju tak hingga. Nah, yang pertama di sini akan diberikan sifatnya, yakni sifat ketunggalan. Sifat ketunggalan limit yaitu teorema 314. Dikatakan bahwa suatu barisan di R hanya boleh memiliki paling banyak satu limit. Apa artinya?
Berarti kalau kita punya barisan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak ada limitnya, atau kalau ada limitnya harus tunggal. Seperti itu. Sebelum kita buktikan ini ya, coba kita lihat dulu buktinya kalau begitu. Buktinya untuk yang tidak ada limitnya, saya kira ini kaitannya kalau tidak ada limitnya kita istilahkan dengan barisan itu divergen. Ini kalau ada limitnya, kalau barisan itu punya limit, maka kita katakan barisan tersebut konvergen. Berarti kan sudah jelas bahwa suatu barisan hanya dua kemungkinan, konvergen atau divergen. Untuk kasus konvergen, kita akan tunjukkan bahwa yang konvergen itu hanya boleh punya satu titik konvergen atau hanya satu limitnya tunggal. Andaikan kita punya x-aksen, andaikan kita punya barisan ya, kita punya barisan misalnya xn, ini barisan xn yang punya limit yaitu x-aksen dan x-double aksen. Kita akan lihat bahwa x-aksen dan x-double aksen ini sebenarnya harus sama. Bagaimana cara membuktikannya? Targetnya adalah membuktikan ini. Untuk setiap epsilon besar 0 berlaku bahwa x-aksen kurang x-double aksen itu kurang dari epsilon. Kalau kita sudah buktikan ini menurut teorema sebelumnya, sepertinya di bab 1 ya. Ini nanti kesimpulannya menurut teorema sebelumnya ini berakibat bahwa x-aksen kurang x-double aksen itu selisihnya harus 0 atau mereka sama. Atau kita katakan x-aksen sama dengan x-double aksen, seperti itu. Coba kita lihat buktinya. Andaikan x-aksen dan x-double aksen ini adalah limit dari xn. Kemudian kita akan tunjukkan seperti ini ya. Pertama, diambil sebarang epsilon besar 0 ini. Karena kita punya epsilon besar 0 sebarang, dan kita punya xn konvergen ke x-aksen, maka di sini pasti ada k-aksen, bilangan asli. Dan juga kita punya bahwa k-aksen ini nanti sifatnya semua n yang lebih besar sama dengan k-aksen itu berlaku ini xn kurang x-aksen kurang dari setengah epsilon. Kenapa bisa? Karena di definisi barisan konvergen kan di sini kurang dari epsilon, yang penting epsilonnya besar 0 maka berlaku. Karena kita punya epsilon di sini besar 0, diambil sebarang, maka tentu epsilon setengah atau epsilon per 2 itu masih besar 0. Maka kita gunakan definisi barisan mendapatkan yang ini. Sama halnya karena kita punya xn konvergen ke x double aksen, maka pasti ada k double aksen ini. Sehingga semua suku setelah suku mulai dari suku xk double aksen, atau kita katakan untuk setiap n yang besar sama dengan k double aksen, itu berlaku selisih xn dan x double aksennya itu kurang dari epsilon per 2 juga. Nah, berarti kita sudah punya dua bentuk. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah yang ini. Nah, sekarang kita pilih K sebagai maksimum dari K aksen dan K double aksen. Nah, supaya nanti barisannya kan begini. X1, X2, X3, katakanlah di sini titik-titik nanti ada XK aksen di sini. Mungkin di sini ada titik-titik XK double aksen. Nah, kalau kondisinya begini berarti maksimumnya adalah K double aksen. Kenapa kita pilih maksimum? Karena supaya terpenuhi dua sifat, yang K aksen dan K double aksen, atau terpenuhi nanti ini. Yang ini sama yang ini. Yang di sini, yang ini ya. Karena kan yang pertama kan terpenuhi mulai dari sini ke sana, sedangkan yang kedua mulai dari sini ke sana. Berarti kalau kita ambil yang paling besar nilainya, K-nya, K-aksennya, maka pasti terpenuhi dua-duanya. Sehingga kita pilih K yang paling besar, dan kita peroleh untuk N yang lebih besar sama dengan K, dan kita terapkan sifat kesamaan segitiga, kita akan peroleh sifat ini. Mutlak X aksen kurang X double aksen itu sama dengan, kita tambahkan dengan 0 ini, tambahkan dengan 0, kemudian gunakan kesamaan segitiga, diperoleh ini. Dan yang ini menurut yang tadi yang pertama ini itu kurang dari setengah epsilon. Yang ini yang ini kurang juga dari setengah epsilon menurut sini. Berarti setengah epsilon dengan setengah epsilon di sini jadinya kalau dijumlah sama dengan epsilon. Berarti kita sudah membuktikan hal ini. Ini sudah dibuktikan.
Akibatnya apa menurut teorema sebelumnya? Kesimpulannya adalah X aksen harus sama dengan X double aksen. Berarti kalaupun kita andaikan ada dua nilai limitnya, pasti nanti kembalinya mereka harus kembar, seperti itu. Ini untuk kasus limitnya ada atau konvergen. Kalau tidak konvergen kan jelas tidak perlu kita lakukan bukti-bukti seperti ini. Itu untuk ketunggalan limit. Selanjutnya nanti diperkenalkan bahwa model seperti ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk persekitaran. Mengapa? Karena bentuknya kan seperti ini tadi ya. Terakhirnya kan xn kurang x kurang dari epsilon. Nah ini kan bentuk persekitaran, ini mirip dengan definisi persekitaran. Sehingga definisi ini nanti kita bisa nyatakan dalam bentuk persekitaran. Dan di sini kita akan berikan beberapa bentuk yang ekuivalen terkait dengan kekonvergenan barisan. Teorema 315. Misalkan barisan xn adalah barisan bilangan real dan x adalah bilangan real, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Pernyataan A, x konvergen ke x atau xn konvergen ke x. Pernyataan B, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli k, sehingga untuk semua n yang lebih besar sama dengan k itu berlaku bahwa suku ke xn memenuhi mutlak xn kurang x kurang dari epsilon. Saya kira A dan B ini jelas ekuivalen berdasarkan definisi sebelumnya. Ini diberikan di definisi barisan konvergen. Kemudian kita lihat C-nya. C, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli k, sehingga untuk semua n yang lebih besar sama dengan k, suku ke n-nya itu berlaku atau memenuhi x kurang epsilon kurang dari xn kurang dari x tambah epsilon. C-nya. Kemudian bagian D-nya ini yang tadi, yang persekitaran. Untuk setiap persekitaran epsilon dari x atau ditulis V epsilon x itu terdapat bilangan asli k, sehingga untuk semua n yang lebih dari sama dengan k, suku xn-nya, berarti xn itu mulai dari xk tambah 1, xk tambah 2 dan seterusnya, itu berada pada V epsilon x atau persekitaran x, persekitaran epsilon dari x. Nah ini bentuk persekitarannya. Adapun untuk membuktikan ini, saya kira cukup jelas bahwa A dan B tidak perlu dibuktikan, berarti bersisa BCD. Seperti yang di buku, BCD. Nah, untuk pembuktiannya tinggal dilihat sifat ini. Ini semuanya kan ekuivalen ya bentuknya. Hanya mengubah bentuk nilai mutlak menjadi bentuk urutan. Kemudian urutan ini tetap kita urutan ditambahkan saja dengan X di sini. Kemudian menggunakan bentuk persekitaran. Akhirnya kita peroleh bahwa keempat bentuk ini ekuivalen. Untuk detail buktinya silahkan dicoba dituliskan sendiri. Kita juga bisa mengatakan bahwa bentuk persekitaran ini mengatakan setiap kita punya persekitaran epsilon dari X, dijamin bahwa semua suku dari barisan tersebut, kecuali mungkin sebanyak berhingga suku, itu berada pada V epsilon X. Jadi yang dimaksud dengan kecuali mungkin sebanyak berhingga suku itu adalah suku X1, X2 sampai SK kurang 1. Ini mungkin yang tidak berada pada V epsilon X. Setiap kita punya persekitaran epsilon. Yang dimaksud dengan setiap persekitaran epsilon artinya setiap persekitaran epsilon dari X itu artinya ukuran-ukuran persekitarannya bisa diubah-ubah, harus diubah-ubah malah. Artinya harus terpenuhi setiap kita mengubah ukuran persekitarannya. Jadi epsilonnya di situ yang diambil sebarang sehingga kita peroleh sembarang persekitaran epsilon dari X. Seperti itu.